Ini material lebih kecil kan? Material lebih kecil ini. Ini ukuran holonya 4x2. Pipanya pakai 19. Yang udah nyeting siapa pakai rangka ini? Kalau yang udah keluar sih 20-an Om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Adrian 21 Tan, 21 Tan Modified. Sudah ada Bos Adrian di sini. Hari ini dia bilang sudah melakukan penyempurnaan di frame yang paling terbaru. Nah, ini nih. Ini jadi nih. Iya kan? Ada beberapa stok sudah, itu juga nggak ready juga sih, orang udah pesanan orang. Lu buat sampel dulu maksudnya. Yang penting ada yang mau dibahas nih. Nih, ini yang udah disempurnain. Kalau bobot berapa? 6 kilo. 6 kilo setengah. 6 kilo setengah. Ini yang dipakai di San Mori. Sudah ada beberapa motor yang pakai ini. Udah ada. Berapa tim? Berapa tim ya? Berapa tim ya? Udah 20-an Om. 20-an? 20-an? Jakarta semua? Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Oke. Mana fotonya ya? Fotonya mana kemarin ya? Fotonya mana itu kemarin tuh ya? Itu ada di motornya si Patrick sama Uma kalau nggak salah ya? Iya, mau Uma Racing. Motornya kayak gitu tuh. Fotonya mana? Udah jadinya. Ini pendek banget nih motor nih. Di bagian depan sama di bagian belakangnya aja. Apa yang sebelumnya lo lakukan di frame yang akhirnya lo sempurnain? Kenapa lo bilang lo sempurnain? Karena ikut ini sih Om, apa, resetan engine sekarang. Oke, resetan engine sekarang. Ini udah dicat ya? Ini udah dicat. Ikut reset engine yang sekarang. Kalau ini kan frame yang 10 kilo Om. Lu udah bikin berapa banyak sih frame? Berapa gen? 3 gen. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang ke satu mana? Yang ke satu udah nggak ada barangnya Om. Habis sudah. Habis. Ini yang kedua. Yang kedua. Dari yang ke satu kedua bedanya apa? Kalau yang pertama itu dalamnya saya beset Om. Jadi ngejar bobot 7 kilo. Jadi ngejar bobot 7 kilo? Ngejar bobot 7 kilo. Ini ya? Dalamnya saya beset. Terus dalamnya saya tambal busa. Nggak kuat Om dengan engine. Jadi tenaga engine-nya maksudnya? Tenaga engine-nya nggak kuat, frame-nya pecah terus. Pecah. Las-lasannya apa pecah di las-lasannya juga, sama ini kan sambungan Om. Di sini kebanyakan di bagian bawah engine pecah. Dia udah naik tapi? Udah naik. Yang gen 2? Yang gen 1? Gen 1 udah naik. Gen 1 udah naik? Gen 1 udah naik. Gen 2 udah naik juga? Gen 2 udah naik juga, tapi lebih berat. Lebih berat? Malah jadi 10? Malah jadi naik 3 kilo dengan bobot 10 kilo itu frame-nya aman. Frame-nya aman? Frame-nya aman. Itu juga keluar udah banyak kan? Udah banyak banget keluar yang itu. Nah, kok lu akhirnya menyempurnakan itu? Karena banyak aduan berarti? Karena teman-teman mekanik itu, coba Yan, bisa nggak bikin frame dari nol gitu Om, tanpa ngandelin bahan standar, mau ngejar bobotnya enteng tapi kuat gitu. Ini San Mori ya? San Mori. Ini dari nol semua akhirnya? Ini dari nol semua Om. Asli dari nol ini ya? Asli dari nol semua. Jadi udah nggak ngerubah dari bahan orinya. Ini lebih tebal orinya. Ini lebih kecil. Lebih kecil. Ininya sama. Ininya sama. Ini sama. Ini sama. Jadi kalau buat engine bawah itu derajat mesin nggak ada yang dirubah Om. Yang dirubah itu cuman tinggi komstir sama pendek belakang. Tinggi? Ini berapa itu? Ini komstirnya 13 cm, ini 19 cm. Oh. Gitu. Kenapa saya bikin pendek? Karena engine kan setiap bulan makin upgrade Om. Jadi saya bikin frame itu ikut engine gitu. Karena kebutuhan berarti? Karena kebutuhan. Makin kenceng berarti? Ya makin kencang. Jadi kalau frame-nya tinggi dengan engine yang maksimal gitu Om, struknya tinggi, karbu gede dan membrannya tinggi, speednya tinggi. Dalam keadaan frame tinggi itu ada juga aduan motor nggak kepegang karena frame-nya terlalu tinggi di top speed. Jadi kan logikanya gini Om, kalau standar bebas kan karbu kecil,
membran Standar, standar ya kan. Motor pendek, ban kecil. Oke. Itu. Sedangkan kalau San Mori Pro ini speknya lebih dari itu, Om, setahu saya. Iya, membrannya udah berubah. Membrannya karbunya lebih gede. Karbunya lebih gede ya kan, otomatis kan tenaga motor top speed sama bawahnya itu lebih inilah. Pantesan ya, San Mori kalau lewat kayak sama kayak ban kecil. Ban kecil. Ini sebenarnya standar bebas ban kecil ya? ini tuh berdirinya sama kayak ban kecil. Ban kecil karena bannya aja gede San Mori gitu. Jadi sekilas kelihatan mata seolah dia lebih tinggi. Lebih tinggi karena bannya gede gitu. Padahal kalau lo ngukur poros ditempelin dari poros mana? Hah? Bisa bilang gitu dari poros mana ngukur dari bawah ke atasnya? Ini ada motornya nih. Ini ada motornya nih. Ini ada motornya. Ini. Ini ada motornya nih. Nah. Saya bisa pastiin, gini Om, bentar. Saya ada motor kerangka standar sama kerangka ini ya. Oh, di komparasi. Komparasi. Oke. Kalau memang bener jadinya tingginya sama, canggih juga berarti Huawei. Wait, halo. Dia sendirian ke sana. Ntar, gue bantuin lo. Ini standar? Ini kerangka standar nih Om. Ini yang bobot 10 kilo. Hitungnya gimana ya? Nah gini lah kira-kira. Tuh Coba. pedoknya. Nah saya pegangin. Ah. Depan lebih tinggi. Ntar, pegang. Ya saya pegang. Pegang. Penasaran gua. Nah ini kerangka standar, Oh, ini. depan lebih tinggi, kerangka yang udah rubahan depannya lebih pendek. Itu yang di sana gen berapa? Yang ini gen 2, bobot 10 kilo. Nih ya, gue samain sama tingginya motor ini nih. Ha-ha. Itu emang kelihatan lebih tinggi tuh ya. Iya lebih tinggi. Logikanya kalau ketemu engine yang kuat di bawah itu, motor nggak bisa jeblak kopling Om. Kalau dijeblak terbang pasti. Iya. Kalau yang ini, yang frame yang ini nih, bodi putih, udah bisa jeblak kopling. Jauh loh tingginya nih, bedanya nih. Jauh, Tapi lo ini kan lebih rendah. lebih rendah, Bayangan gue sih dia pasti depannya kan lebih turun. lebih turun. Derajat mesinnya kok nggak berubah ya? Derajat mesin tetap nggak berubah. Sama. Sama, cuman dia lebih turun, lebih pendek. Itu kunciannya ada di meja jika. Ada meja jika tuh, makanya di sana tuh. Oke, lo itu masukin dulu ya. Pedokin dulu tuh, yang ini. Yang ini pedokin dulu. Oke. Deh. Itu oke, masukin itunya. Ini motor siapa nih? Labubu? Labubu, motornya Bang Eper. Sky. Sky. Agung kecil berarti. Cuman sebelum kita bahas ke situ, gue lihat ada timbangan itu, brother. Nah, coba lo timbang dulu, asal ngecap aja lah kita. Iya, tarong. Tadi lo bilang berapa beratnya? 6,5 kilo. 6,5 kilo. Nggak nyampe 7? Nggak nyampe. 0 nggak tuh? Timbangannya 0. Oke. Ya 6 sekian lebih dikit lah. Nggak sampai kayaknya 6,5 juga. 6,5 nggak nyampe deh, weh. Iya, 6,5 juga nggak nyampe. Iya ya. 6 kilo 2 on. 6,2 ternyata tuh. Just for racing. Ada ginian semua sekarang yang baru? Ada Om. Ada, emang dikhususkan untuk ya balap. Bukan San Mori, bener San Mori keluar pagi atau enggak NR gitu. Ada aja lo ya. Ini sini juga dikasih ginian ya. Lama-lama kurang. Bon lah gitu. Udah ternyata kasih bon aja lo, Mang. Buset ya. Coba kalau lu lihat nih. Ini kali ya lebih tipis apa gimana? Ya jadi yang bikin kuat tuh ini Om.
Ini sebentar. Ini Gen 1, Gen 2, Gen 3 sama gak? Enggak, beda. Ini benar-benar bikin dari nol. Jadi ini saya desain sendiri daun kakinya. Oke. Daun kaki saya desain sendiri. Lebih ringan berarti? Lebih ringan. Ini saya tekuk ke dalam. Oke. Biar dia makin rigid lah kira-kira gitu. Kenapa gak dilurusin aja ya? Iya. Segala dibilang. Kurang manis kali kalau lurus mah. Nah, itu dia. Kalau digini kan jadi lebih manis. Oke. Terus ini material lebih kecil kan? Material lebih kecil. Ini ukuran holonya 4x2. Pipanya pakai 19. Yang udah nyeting siapa pakai rangka ini? Kalau yang udah keluar sih 20-an Om ya. Yang udah kelihatan nyeting? Yang udah kelihatan nyeting X55 Mas Entoy. Terus Bobby Indra, Bogi Lece itu. Bobby Indra, terus Ran, Panomendra. Panomendra. Terus motornya Damian kemarin. Damian juga. Motor Kojohan. Terus Bang Ade, Tuner. Oh. Yang Kuma Racing itu. Itu udah nyeting ya? Udah nyeting. Ada 2 motor, ada 2 frame di sana. 2 frame, 2 motor. Patrick. Yang satu body Serpico Patrick, BKK ya? BKK. Itu juga udah nyeting? Udah nyeting. Ini lebar sini. Ini kan rangka standar yang ini ya? Lebar sini sama itu sama gak? Lebih kecil ini Om. Lebih dikit ini? Lebih dikit ini. Karena ikut ini Om, daun kaki. Kalau yang standar itu kan dia memang Delta Box modelnya. Tebel 1,5. Ya 15 mili lah. Kalau yang itu cuma 6 mili. Jadi setengahnya. Hitunglah ini lebar 20. Ya kan, saya buang sekitar 6 mili. 2 cm lah kanan kiri. Kanan kiri ya? Oh berarti 16-an. Oh. Dibikin center. Terus tadi yang paling penting ininya ya, weh? Iya. Lu bikin ininya kecil ya? 13 itu ya? 13. Tinggi rignya Comsira 13 cm, kemiringan rignya itu standar. Kemiringan rignya standar, tapi dia lebih pendek aja? Keren sih lo, bisa bikin begitu. Terus ini sih gue sih anggaplah gue konsumen ya. Kalau misalkan orang pada nanya, lu bagaimana sih weh? Bikin lagi aja. Gue kan udah beli kemarin baru sebulan 2 bulan. Iya, ada itu. Kayak motor Bang Sate. Nah, ya kan, ada 4 motor. Oke, itu perlu kita perjelas dulu lu. Bagaimana itu tanggung jawabnya jadinya? Jadi gini, kayak motor Bang Sate kan ada 4 motor, sebagian itu tuker tambah Om. Istilahnya apa ya? Trade in. Iya, dia udah beli frame saya yang lama itu Gen 2 bobot 10 kilo, terus mau upgrade. Ya udah, ownernya kan WA gitu kan. Kayak Om Prezi kemarin tuh WA. Itu malah motornya belum diapa-apain Om. Belum naik mesin. Dari apa? Terakit pertama ngeluarin fairing, ganti fairing, terus apa namanya? Ngeluarin kerangka, ganti kerangka, itu motor belum setting. Akhirnya ya udah sini tukar tambah gitu. Tukar tambah boleh? Boleh. Asal rangka dari lo ya? Asal kerangka dari saya. Gak apa-apa Mang. Iya deh, bawain dulu Mang. Makasih ya Mang. Luar biasa. Trade in. Iya, trade in. Berapa persen dari harga apa nambah berapa? Lu boleh bahas di sini apa gimana baiknya? Kalau kemarin itu nambahnya 1,5 Om. 1,5. 1,5. Trade in itu. Karena itu udah ngeset, udah lu setin apa gimana? Udah saya setin. Jadi free apa ya? Free fitting lah. Motor bawa kemari? Motor bawa kemari. Yang kerangka lama bawa ke sini, otomatis kan dudukan soknya segitiga apa segala macam kan itu berubah. Karena tinggi Comsira itu dari 19 ke 13 cm kan harus motong askom steel. Terus sok belakang juga karena yang baru itu lebih pendek, jadi harus fitting lagi lebih pendek. Emang sebelumnya pakai sok apaan? Enggak, maksudnya belakangnya lebih pendek, jadi harus nyeting sok lagi. Panjang berapa sok belakang itu? Kalau panjang sok saya nggak matokin harus pakai ukuran sekian, tapi saya rekomenin pakai ukuran 245. 245? Iya. Nah yang sebelumnya di Gen 2 itu Bang armeh soknya itu panjang berapa? Sama sih Om. Itu sama nggak sih? Sama, cuma beda miringnya aja. Derajatnya aja yang beda? Iya, derajat miringnya. Kayak ini kan ini pakai KTC 245 nih. Ya. Ini pakai Sonic 235.
Berarti dia lebih berdiri dong? Lebih berdiri. Ini lebih berdiri, cuman ngatur mounting ininya aja sih Om. Oh. Di apa namanya, puter-puter gitu. Tapi tetap ukuran pastinya sih dari ujung arm ke ujung frame. Sama gini weh, ini kan motor belum ada knalpotnya ya kan? Ketika misalkan logikanya weh, ini motor kan lebih pendek depannya. Ini pendek, itu lebih tinggi. ini tinggi. Itu berapa jari knalpotnya? Ini knalpotnya 3-4 jari. Ini pun sama 3-4 jari. Kok bisa ya? Kan itu lebih pendek ya, harusnya Lebih kan pendek. ini nggak mentok. Enggak mentok, pakai ban kecil juga nggak mentok Om Aman. Kayak motor Kuma Racing tuh. Nah, Motor Bang Ade Tekno. iya. Itu knalpot aman dia bilang. Nggak mentok. Nggak mentok. Canggih juga. Jadi Bikin ukurannya lebih pendek tapi dia nggak mentok. nih, saya buka aja Om, nggak apa-apa buat teman-teman yang mau coba sendiri. Iya. Jadi ukurannya kunciannya ada di daun kaki. Daun kaki. Daun kaki. Sama ini juga daun kakinya apa namanya? Bikin dari nol. Cuman ukurannya beda antara daun kaki ini sama daun kaki itu. Oh. Jadi motor taruhlah ini tinggi 20 cm misalkan dari ujung aspal ke atas, misalkan 20 cm. Ini 15 cm gitu kan. Masih lebih pendek dong dibandingin ini. Tapi kenapa jaraknya bisa sama? Karena ininya lebih jauh, lebih motongnya lebih banyak. Ininya daun kakinya naik ke atas ya dibandingin ini. Ribet banget weh, mending bawa ke lo aja udah. Agak PR. Ya gitu lu dah. mau motong begitu kan mesti punya beginian juga. Iya, harus punya meja jig. Makanya setelannya beda-beda nih Om. Ini buat kerangka yang Sunmori Pro. Oh, udah lo patenin itu ya? Udah saya patenin. Ini buat kerangka standar. Canggih juga lo. Ininya sama juga. Ini mah dojika macam-macam. Masing-masing udah ada ukurannya. Permainan lo ya. Permainan lo. Makanya kalau nggak ini punya, beda-beda semua nih. Beda-beda. Makanya ini kalau nggak punya ini nggak bisa diri kerangka itu. Iyalah, pasti. Kayak gitu. Secara teori sih iya, potong sekian senti lah. Kalau kagak tahu pas. ukurannya. Makanya tuh. cetakan dari pertama sampai terakhir misalkan. Ya semua berdirinya motor sama. Oke, terus gini. Di belakang lu ini kebetulan ada fairing sama tangki. Nah, ini yang Sunmori Pro. Ini Sunmori Pro. Sunmori Pro. Yang Uma pakai ini. Patrick. Pokoknya semua kerangka yang baru fairingnya ini. Ini gen berapa? Ini waduh udah banyak banget Om. Cetakan kayak gunung di belakang. Iya. Lebih banyak banget Om, nggak tahu yang gen berapa. Itu kanan kiri sama berarti? Sama, ini sama. 1,5 itu sudah sama fairing tankinya belum? Belum itu. Frame aja. Cuma frame aja. Jadi kalau buat yang beli dari pertama gitu nggak returan atau enggak ini, itu harganya 6.000 Om, set sama fairing. Bedanya apa sih sama yang frame sebelumnya dipasang fairing ini sama rangka ini ketemu fairing ini tuh bedanya apa? Sebenarnya sih lu nggak ada ya? Nggak ada Om. Sebenarnya ini sih Om, di sampingnya itu lebih besar. Kalau sama ininya Om lebih nunduk, lebih rebah. Yang sekarang kemarin lebih diri berarti? Lebih tinggi. Jadi antara fairing SSR standar sama fairing yang ini saya bikin, itu ada datanya Om, speednya lebih bagus. Masa? Iya. Fairing tok tuh? Fairing tok. Pasti lu dapat banyak inputan dari teman-teman mekanik, dari teman-teman joki banyak inputan. Enggak, ini fairing. Lalu tankinya sama aja Om. Tangki sama kerangka Gen 3 kan sama. dia lebih ini weh, apa namanya nih? Lebih kecil. Iya, lebih kecil. Tapi saya masih bisa mantesin. Ini maksudnya nih. Ininya lebih kecil. Nah, ya itu lebih kecil. Tapi masih bisa mantesin. Satu itu. Terus dia lebih batangnya lebih kecil, terus dia lebih dekat jaraknya. Masih bisa mantesin nih. Contohnya. Jadi yang udah punya body gini, kerangkanya Gen 3 atau basic standar, nggak usah beli body lagi, tinggal ganti kerangka aja. Ganti kerangka, ganti shock. Ganti kerangka, modif shock. Nggak ganti. Modif shock ya? Modif shock tuh berarti cuma pegangannya aja? Ini dipotong. As shock dipotong, as komsir dipotong. Shock belakang? Shock belakang nggak perlu diapa-apain, cuma dimiringin aja. Tapi tergantung merek dan ribonannya, miringnya dapatnya seapa gitu. Oke. Terus arem, swing arm sama, panjang arm sama.
antara arm frame standar sama arm frame yang pro itu arm sama. Terus gini nih weh, fotonya kemarin lagi. Itu motor ketika dia ditaruh diletakin gitu, posisi armnya tuh nanjak rata apa? Rata om. Rata. Sama. Splittingnya yang ini dibikin rata, yang ini dibikin rata. Tapi semua tergantung ribbon shock ya. Ya. Kalau kita ngomongin ribbon shock, beda bobot joki juga harusnya beda ribbon. Cuman itu nggak terlalu inilah di drag gitu. Tapi pentingnya untuk di start aja sama oper-operannya. Ini lebih rendah. Ini lebih rendah. Gitu. Posisi, wah gue harus nanya sama joki nih berarti kalau gini nih. Iya kan? Iya. Secara posisi duduk, nepak kakinya gitu maksudnya. Ini secara posisi duduk, nepak kaki, sama posisi duduknya dia ke setir ya, ke setang. Ini lebih nyaman frame ini dibandingin yang ini. Jadi mau ngepush setarnya di bawah tuh nggak ragu. Karena engine kuat, frame pendek, ya posisi frame pendek, engine kuat gitu. Ngepush. Jadi yang pertama sih gini om, dibikin nyaman aja dulu jokinya di atas motor. Nyaman dulu ya. Nyaman. Di saat dia nyaman, dia mau ngepush di startnya itu nggak ragu buat ngebuka, ya kemungkinan 60 feet-nya lebih bagus. Bener Gitu. dia. Bener loh ya. Bener. Sekarang motor udah kenceng. Iya. Di bawahnya kan sulit biasanya. Iya. Tapi kalau kebantu frame nyaman, engine udah kuat. ya. Nah, frame nggak nyaman. Joki juga ngebukanya tuh nggak nyaman dan kemungkinan 60 feet-nya nggak bagus. Tapi ketemu frame ini, engine kuat, terus joki dibuat nyaman, dia jadi nggak ragu buat ngepush di bawahnya, kemungkinan 60 feet-nya bagus. Coba rangka model gini boleh masuk ya di aturan main resmian, di drag-dragan gitu. Nah, iya. Jadi sebenarnya mah gini om, ngebantu teman-teman mekanik. Kan kebanyakan ada yang bilang engine udah maksimal segini gitu. Bisa nggak frame-nya dibuat begini gitu kan? Ya sebenarnya apa ya, niat saya sih ngebajuin drag Indonesia aja gitu. Yalah, bagus tuh ya. Nih, sekalian juga memajukan pendaringan. Gitu. Paling amplas gitu. Dibandingin apa? Pusing kan mikirin engine, time-nya nggak turun-turun. Saya pastiin pakai frame ini turun time-nya. Data dari siapa itu lo pakai? Ada. Mau ngasih kalau. Berapa banyak turunnya? Ya 01, 02 mah turun. Dengan engine yang sama di frame yang beda. Sama begitu juga. Engine gak diapa-apain gitu. Engine-nya nggak diapa-apain, ganti frame atau enggak ganti fairing. Ganti fairing aja speed-nya lebih bagus om. Speed-nya lebih bagus. Speed-nya lebih bagus. Karena dia lebih tidur itu tadi. Lebih tidur fairingnya. Oke. Jadi saya emang bikin produk nggak dipikirin look-nya bagus tapi ada fungsi. Ya iyalah, lu kan berhadapan dengan orang-orang yang main kecepatan, bukan peragawan. Ini kan bukan motor kontes maksudnya. Ini kan bukan motor kontes, jadi harus ada fungsi secara. Ada fungsi. Iya, kecepatannya ngebantu lah. Lalu apalagi yang lo kembangkan? Mana Serpico lo? Katanya lo itu ada Serpico lo, mana Serpico lo? Ini Serpico belum kepegang om. Terakhir gua kemarin tuh lu bilang lu mau ngembangin ini nih. Ini udah bikin daun kakinya udah lama banget tuh. Oke. Tapi belum kepegang. Berhubung lagi sibuk frame yang ini. Frame yang ini kan ketemu data bagus. Si joki juga inputannya lebih nyaman, dipakai Superman-nya lebih enak gitu. Speednya lebih bagus. Ya alhamdulillah banyak orderan yang ini, jadi ini belum kepegang. Kita fokusin dulu satu-satu. Ini beratnya berapa ini? Ini plat 8 mili sih om. Belum nimbang nih beratnya berapa. Kalau aslinya Serpico berapa? Kalau aslinya Serpico 16 kilo. 15 kilo? 16? Iya. Ya udah. Itu kapan progresnya? Belum ada berarti? Nanti om, saya bikin dulu, kelarin ini dulu. Ini udah rubahan om. Ini bukannya ditekuk gitu ya weh? Enggak, ini udah rubahan. Ini jauh lebih pendek dibandingin aslinya. Ini aslinya, tinggi aslinya. Dibikin nggak tuh mahal-mahal? Ini tinggi versi Thailand. Ini versi Thailand. Oh. Ini versi orinya. Ini jauh lebih pendek. Versi Thailand, versi Bekasi loh. Versi Thailand. Jadi nanti berdirinya bisa kayak gitu om, yang Sunmode rendah itu lebih ya? pendek.
Ya sama aja lah, kayak frame air standar sama yang Sunmori Pro. Ini pun sama. Ini versi Thailand nih. Ini ini orinya. Ini versi Thailand nih, ralat. Ini versi Bekasi nih. Tuh. Jauh lebih rendah. Ada sekitar 5 sentian. Jauh ini bos, buset deh. Dari di sini. Ya, jadi saya antisipasi engine yang kuat-kuat Om, biar motor lebih pendek lagi. Ya mudah-mudahan aja emang ada manfaatnya semua ini gitu, apa yang udah lo kembangin. Gua yakin teman-teman juga udah pada ngerasain sih. Udah pada ngerasain, alhamdulillah ya kan? Om. PO berapa lama? PO seminggu 1 frame. Seminggu 1 frame. Sampai setup. Seminggu 3 frame lah, bisa nggak? Ya, ini yang lain mau ngebalap gue. Kemarin seminggu 7 frame Om. Seminggu 7 frame. Iya. Nah itu pertahankan. Itu motornya Bang Sate 4, motornya Bang Ato 2, berarti 6 ya? 6. Satu lagi, aduh motornya siapa tuh itu? Yang orang Tangerang tuh, saya nggak tahu nama bengkelnya. Tangerang? Ninja. Ukri. Buat Bang Ukri juga. Lupa saya buat Bang Ukri juga. Lupa tuh. Buat Bang Ukri, kirim ke Medan waktu itu. Teman-teman kalau mau nanya-nanya tentang frame ini atau fairing, langsung DM ke Adrian atau hubungin nomor yang tertera di link deskripsi juga sama aja. Ini nanti akan disambungin ke Adriannya. Gue tungguin frame yang Servico itu, brother. Siap Om. Terima kasih, brother. Siap. Sukses ya. Siap. Assalamualaikum.